yaitu kita membahas tentang konsep takdir ya. Betul ya? Memang belum kita bahas di sini. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan bahas tentang konsep takdir sehingga kita bisa tahu mana takdir yang mesti kita ubah, mana takdir yang mesti kita itu tawakal saja. Supaya kita tak terbalik-balik. Orang banyak salah. Yang bisa diubah, tak dia ubah. Yang tidak boleh diubah, dia ubah. Sehingga dia melanggar syariat. Ya, maka pemahaman tentang sebuah ilmu itu harus sampai mumtaz. Karena kalau dia tidak mumtaz, kita bisa terbalik-balik. Bisa benar kayak-kayaknya tapi dia salah. Bisa salah tapi kayak-kayaknya dia benar. Ya, misalnya nih ya, saya ambil contoh sebelum bahas takdir. Ada orang yang menasihati orang dengan sakit hati, dengan menyakiti. Kayaknya dia benar tuh. Dia niatnya untuk menasihati itu, tapi sejatinya dia melakukan dosa karena dia menyakiti. Kayaknya aja dia benar, tapi dia sebenarnya salah. Ya, ada orang yang menyatakan bahwa aku bersedekah, aku sebutkan sedekahku untuk memotivasi orang lain. Boleh dilakukan kalau memang betul-betul udah kuat iman. Kalau enggak ya sedekah tuh kalau orang tahu yang alhamdulillah, kalau enggak juga kita bernafsu orang untuk mengetahui itu semuanya. Jadi banyak sekali, makanya ada dalil wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi baik menurut kita, belum tentu baik di mata Allah, dan bisa jadi yang buruk menurut kita, itulah yang baik di mata Allah. Ya, maka ibu-ibu, apa tujuan kita membahas bab takdir ini? Tujuannya adalah biar tepat dia. Mana takdir yang bisa kita ubah dan mana takdir yang tidak boleh kita ubah. Kalau kita ubah, maka kita berdosa besar. Kita mulai ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita tahu takdir itu adalah ketetapan. Ya, takdir itu adalah ketetapan. Sekarang saya tanya sama ibu, apa rukun iman nomor 6? Apa? Percaya kepada qada dan qadar. Banyak orang bilang bahwa rukun iman yang keenam itu adalah percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu salah. Tidak ada takdir buruk dalam agama Islam. Semua takdir yang Allah berikan kepada kita itu semuanya adalah baik. Tidak ada ceritanya takdir buruk. Ya, itu baik buruk menurut kita aja. Tapi Allah itu sudah memberikan yang terbaik buat kita. Ya, jadi rukun iman nomor 6 adalah percaya kepada takdir qada dan qadar. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, takdir adalah ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Kita mulai. Yang pertama, ada yang namanya takdir mubram. Apa namanya? Takdir mubram. Ada yang namanya takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Saya pelan-pelan aja. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah, tidak boleh diubah, dan kalau kita merubahnya kita dosa besar. Saya ulangi, takdir yang tidak bisa diubah, tidak boleh diubah, tapi kalau kita merubahnya kita melakukan dosa besar. Itu tidak boleh. Ya, artinya apa? Dia takdir yang mesti kita given by Allah, kita mesti tawakal dan ikhlas. Kalau merubahnya dosanya gede. Oke, saya ambil contoh. Misalnya, kita dilahirkan dari keluarga Jawa, itu nggak bisa diubah. Emangnya kita milih bapak kita kayak gimana? Kita dilahirkan dalam keluarga Minang, itu nggak bisa diubah. Kemudian kita dilahirkan hidung pesek, itu nggak bisa diubah. Merubahnya menjadi mancung, berdosa besar. Paham gak maksud saya itu? Kita dilahirkan dalam keadaan perempuan, itu nggak bisa diubah. Merubahnya menjadi laki-laki, itu dosa besar. Kita dilahirkan dalam keadaan laki-laki, itu nggak bisa diubah. Kita ubah menjadi perempuan, itu dosa besar. Nah, artinya itu takdir yang tidak bisa diubah. Namanya takdir mubram. Tidak boleh diubah, tidak bisa diubah. Kalau merubahnya, itu berdosa besar. Contoh, kita dilahirkan dalam kondisi misalnya rambut keriting gitu ya, itu tidak bisa diubah. Lah, kami kan pengen rebonding ustazah. Nanti akan saya jelaskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi intinya ini dulu deh. Intinya takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah, tidak boleh diubah. Kalau kita merubahnya kita berdosa besar. Ya, kita misalnya ditakdirkan ya dalam keadaan mata biru, kita ubah permanen jadi coklat dengan operasi, kita operasi plastik, itu berdosa besar karena dia merubah bentuk Allah, berarti kita tak menerima takdir Allah. Ya, ibu jangankan tidak menerima takdir yang Allah berikan kepada ibu,
ketika ibu memberi sesuatu yang terbaik untuk suami, tahu-tahu suami bilang jelek, tidak suka, sakit hati nggak? Sakit hati. Masa Allah udah ciptakan kita, kita bilang jelek, tak suka. Begitulah ibaratnya. Ibu kasih sesuatu yang mantap untuk suami ya, suaminya bilang jelek, aku nggak suka. Kan kita nggak senang. Nah gitu juga ketika Allah ciptakan kita, maka ketika Allah udah ciptakan kita, kita bilang jelek, itu Allah tidak suka. Maka haram hukumnya merubah takdir yang udah Allah tetapkan dalam hal yang takdir mubram. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yuk kita bahas untuk merubah tadi. Kalau ada takdir yang udah Allah ciptakan kita, kemudian kita ubah, kalau dia tidak permanen, artinya dia bisa berubah secepat kilat, itu hukumnya boleh. Misalnya bibir kita hitam, pakai lipstik. Kan kita boleh pakai lipstik. Kenapa? Karena bisa dihapus lagi. Asal jangan waterproof. Waterproof boleh sih, pakai lipstik waterproof boleh sih. Cuman nanti kalau mau ngambil wudhu harus dihapus dulu dengan penghapus kosmetik. Supaya apa? Supaya wudhu tetap masuk ke dalam bibir. Contoh lagi, kenapa pakai bedak boleh? Karena bedak itu bisa dihapus. Kenapa pakai celak boleh? Karena celak itu bisa dihapus. Kenapa pakai bulu mata palsu dibolehkan? Karena bisa dibuka. Nanti ketika wudhu harus dibuka. Kenapa? Biar kalau wudhu dia masuk ke dalam rambut. Ke dalam apa namanya ini? Ke dalam bulu mata. Nah, kenapa kita pakai kutek tidak ada larangan sebenarnya? Dia bisa dihapus. Ya, kutek itu bisa dihapus. Nanti kalau mau sholat dihapus ya, atau makainya saat haid saja. Lebih baik tidak ya. Nah, ini yang saya maksud terkait dengan dia kalau bisa berubah secepat kilat, maka dia hukumnya boleh. Kenapa blush on jadi boleh? Kita maksa-maksain diri kayak Aisyah misalnya kan, ya kan, Siti Humairah gitu kan. It's okay karena dia bisa dihapus. Ya, jadi merubah bentuk Allah yang bisa dihapus, lipstick, bedak, apalagi celak, apalagi eyeshadow, apalagi semuanya, itu hukumnya boleh ya, hukumnya boleh selagi tidak tabarruj. Apa itu tabarruj? Tabarruj itu adalah lain dari orang. Contoh pasang tindik di lidah. Tidak ada orang pasang tindik di lidah, wah pasang surang, itu tidak bisa. Ya, atau misalnya pasang tindik di pipi, tidak ada orang pasang tindik di pipi kita pasang, itu namanya tabarruj, itu hukumnya berdosa. Tetapi jika dia tidak tabarruj, itu nggak ada masalah. Nah, jadi tadi saya sampaikan, takdir mubram adalah takdir yang Allah udah ciptakan kita, tidak bisa diubah, tidak boleh diubah. Kalau mau rubah berdosa. Lah kan diubah ustazah, dari hitam jadi putih pakai bedak, tapi kan nggak permanen atau tidak lama. Kan berubah ustazah, dari bibirnya hitam menjadi merah, lah kan tidak permanen, dia bisa diubah. Kan diubah ustazah pakai blush on, pakai celak, pakai apa namanya maskara gitu ya. Ya kan bisa diubah lagi. Itu tidak merubahnya secara permanen atau dalam jangka waktu yang lama. Itu hukumnya boleh, ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah, sekarang kita bahas. Lalu apa pula yang dinamakan dengan yang tidak boleh kita ubah? Ya, yang tidak boleh kita ubah adalah sesuatu yang status hukumnya bisa berubah dalam jangka waktu lama. Saya ulangi, jangka waktu lama dan atau dalam beberapa waktu. Dia lama, bisa makan waktu 3 bulan, bisa makan waktu 4 bulan, seperti itu ya. Nah, apa contohnya? Misalnya banyak yang sampaikan ke saya bahwa boleh nggak ustazah misalnya cat rambut gitu ya kan, apa namanya, cat rambut gitu ya. Cat rambut banyak orang bilang itu katanya ada dalil boleh selain hitam, tapi tengok dulu, hanya boleh cat rambut yang dia masuk ke dalam rambut seperti henna ya. Dia tidak bisa yang di luar rambut seperti bigen-bigen orang kita ya. Dia harus masuk ke dalam rambut seperti henna dan tidak boleh warna hitam. Oke? Paham ya? Nah, kemudian ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, misalnya lagi ada yang pakai apa namanya? Extension. Oke, ada yang pakai bulu mata. Bukan, bulu mata palsu kan boleh ya, dia bisa buka pasang. Extension atau eyelash ya. Oke, tanam bulu mata kayak gitu ya, tanam bulu mata. Nah, itu kan dia bisa
kembali seperti semula Ustazah, kan dia bisa kembali seperti semula ya, tapi waktunya sangat lama dan nanti bulu mata kita jadi hancur sehingga dia menjadi syubhat. Apa itu syubhat? Al haramu bayyin wal halalu bayyin wa ma bainahuma mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah mutasyabihat, yaitu diragukan kebolehannya. Maka eyelash kemudian extension itu tidak usah dipakai karena dia adalah syubhat. Yang udah terlanjur nggak jadi masalah ya, yang udah terlanjur is okay. Yang udah terlanjur tinggal jangan diulang lagi. Memang pakai eyelash kemudian extension itu sebenarnya kita cantik betul ya. Saya kalau dibolehkan saya pakai Mas. Sedangkan saya tak pakai aja orang-orang udah heboh ya. Apalagi saya pakai makin keren pula saya nanti kan. Jadi seperti itu ya. Sedangkan tak pakai aja aduh entahlah ya kan. Nah, jadi karena tidak boleh kita tak pakai. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah gitu ya. Apalagi misalnya kawat gigi itu kan merubah secara permanen. Tapi kalau kawat gigi itu sudah ada informasi dari dokter gitu ya kan. Dokter udah bilang, nih kamu pakai kawat gigi nih. Kalau kamu nggak pakai kawat gigi, nanti gigimu kampanye, negara ini bisa hancur kayak gitu kan. Maka kamu harus pakai kawat. Kalau nggak pakai kawat, nanti gigi kamu akan miring-miring, dia kampanye, kamu nggak bisa makan dan seterusnya. Maka dalam kondisi seperti itu boleh dipakai kalau dia adalah saran dari dokter. Tapi kalau untuk cuman sekedar cantik-cantik saja, itu tidak bisa sama sekali ya. Apalagi misalnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sulam alis, sulam bibir yang dia merubahnya secara permanen, itu tidak boleh karena itu adalah takdir mubram yang Allah ciptakan kita terima. Tidak boleh diubah, tidak boleh mengubah. Kalau merubahnya kita berdosa besar. Terus bagaimana dengan, makanya ibu pergi ke ranah perawatan saja. Kalau bedak kan tadi boleh ya. Kenapa kutek boleh? Karena dia cuman bisa dihapus. Yang penting jangan dibawa sholat. Jadi sebelum wudhu ibu harus hapus dulu dia. Ya, kenapa bulu mata palsu boleh? Karena dia bisa ditanggalkan. Mau wudhu ditanggalkan. Kenapa extension nggak boleh? Karena dia semi permanen. Ya, kenapa gigi palsu dibolehkan? Karena kalau nggak pakai gigi palsu itu doruriyah. Itu memang dokter yang anjurkan pakai gigi palsu. Jadi gigi palsu permanen itu boleh karena alasan kesehatan seperti itu. Tapi kalau extension, kemudian sambung rambut, ya sambung bulu mata, sambung itu dia berubah dalam waktu yang lama, jangan. Ya. Nah, kenapa henna yang masuk ke dalam rambut boleh? Kenapa inai boleh? Karena dia masuk ke dalam kuku. Kalau dia masuk ke dalam kuku, maka hukumnya boleh. Nah, ini di luar konteks perawatan. Kalau perawatan misalnya pakai skincare ya, kemudian sakit, kemudian pakai pen, kemudian patah, kemudian tambah kaki palsu, sakit gigi, cabut gigi, sakit gigi, tambal gigi, ya itu ya boleh lah. Kan alasannya adalah doruriyah untuk kesehatan. Maka ibu-ibu yang lalu biar berlalu. Nah, takdir yang mubram itu tidak boleh diubah. Siapa yang merubahnya walaupun dengan niat yang baik itu dosa besar. Kemarin ada yang nanya sama saya, Ustazah, suami saya nyuruh saya sulam, entah sulam apa nggak tahu lah, saya sulam alis kayak gitu ya kan, sulam alis kayak gitu ya kan. Kata Ustazah ndak boleh, tapi suami saya nyuruh ya. Saya bilang la ta'ah indal ma'asi, ya, tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Jadi walaupun suaminya nyuruh tetap tidak boleh. Jadi kalau mau yang aksesoris aja, kayak lipstick, kayak bedak, kayak pensil alis, maskara, eyeshadow, itu masih bisa. Tapi hati-hati kalau yang waterproof harus dihapus sebelum mengambil wudhu. Oke? Ada yang ragu sampai sini? Kalau misalnya dikriting saja itu kan nanti lama-lama bisa hilang. Tapi kan lama Bu, kalau lama dia jadi syubhat. Syubhat dia. Kalau rebonding, kemudian keriting ya, itu dia jadi syubhat. Berarti nggak boleh ya berarti ya? Nggak bisa, ya dia syubhat. Oke? Yang bisa buka pasang boleh. Misalnya bulu mata palsu itu boleh kan, yang penting wudhu ibu buka.
Tapi kalau yang lama kayak eyelash extension itu ndak bisa. Sulam lama nggak bisa. Nah, jadi ibu perawatan aja lah ya. Kan banyak tuh ya skincare selagi tidak terbuat dari bahan yang najis gitu ya. Kemudian boleh minum kolagen ya supaya lebih glowing, lebih lembab gitu ya. Nah seperti itu. Oke. Ustazah, tapi katanya kolagen tuh kalau udah mau 40 ke atas nggak juga mau mubazir, katanya nggak juga apa. Bagusnya disuntik. Kalau suntik itu gimana? Suntik tapi saya kolagen. Ya. Ya nggak apa-apa. Vitamin ada juga suntik. Ya. Makanya yang masih muda-muda 30-an 20-an minum kolagen dari sekarang. Nah itu terlambat ya, nggak apa-apa. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bagaimana dengan behel? Behel kalau niatnya untuk cantik nggak bisa. Tapi kalau behel itu adalah saran dokter. Ini kalau nggak pakai behel, ini nanti akan begini begitu. Nanti giginya akan kampanye. Nah itu ya, nanti sakit ya, operasi mulut dan seterusnya itu boleh ya. Oke ya, clear sampai sini. Nah yang gemuk jadi kurus itu merubah bentuk nggak? Yang kurus pengen gemuk, yang gemuk jadi kurus. Nah itu takdir mubram atau mualaf? Itu takdir yang bisa diubah nggak? Kan kita tadi yang pertama kita bahas adalah takdir yang tidak boleh diubah. Kita dilahirkan perempuan, jangan ubah jadi laki-laki. Kita dilahirkan laki-laki, jangan ubah jadi perempuan. Kita pesek, jangan dimancungkan. Mancung, jangan dipesekkan. Bibir lebar, jangan dikecilkan. Yang kecil, jangan dilebarkan. Itu makanya tidak boleh sulam alis, sulam bibir, tutuk-tutuk. Itu kan nggak boleh. Karena takdir mubram itu adalah yang Allah udah ciptakan kita. Nah, sekarang ibu-ibu, kurus ke gemuk, gemuk ke kurus. Itu boleh nggak? Ustazah, waktu gadis kurus. Nah, ini umur 50. Gemuk, enggak, kita ingin merubahnya menjadi kurus. Jadi kita diet, boleh nggak? Boleh, karena besar nggak besarnya badan itu kan pilihan kita, bukan Allah, given by Allah. Oke? Paham sampai sini? Maka kalau pakai inai tentu boleh karena dia masuk ke dalam rambut. Jadi maaf, maksud saya begini ya, takdir mubram ini jangan diubah. Nah banyak orang sibuk dengan merubah takdir mubram. Ya biar kelihatan lebih oke, dia ubahlah takdir mubram itu. Nah kemudian yang kedua ada namanya takdir mu'allaq. Takdir mubram, takdir yang tidak boleh diubah. Kalau diubah dosa besar. Jadi yang tadi kalau ibu ubah dosa besar, itu beda dengan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah mu'allaq pakai qa ya, bukan muallaf ya, tapi pakai qa, muallaq. Takdir muallaq adalah takdir yang bisa diubah, harus diubah, dan kalau tidak diubah kita berdosa. Jadi kebalikannya. Kalau takdir mubram jangan diubah, kalau diubah berdosa. Takdir mu'allaq adalah harus diubah, bisa diubah, dan kalau nggak diubah kita berdosa ke arah yang lebih baik. Apa contoh takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq contohnya yang pertama adalah kita misalnya dilahirkan dari keluarga yang nggak tahu agama. Itu kan mubram. Tapi kitanya bisa merubah ke arah yang lebih baik, mencari guru di luar keluarga kita. Itu harus diubah. Kita dilahir dari orang Minang, dari mak bapak kita, oke, itu takdir mubram. Nggak mungkin saya minta lahir dari mana gitu misalnya. Tapi kita bisa merubahnya dengan mencari ilmu agama di tempat yang lain. Ya, itu adalah takdir mu'allaq, bisa diubah. Contoh rezeki. Sekarang saya tanya, rezeki itu bisa diubah nggak? Lah katanya rezeki itu ada dalam Lauhil Mahfuz. Jadi bisa diubah nggak? Lah kan katanya rezeki udah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kalau kita nggak berusaha nggak juga bro. Masa? Bekerja. Rezeki datang lewat bekerja. Nggak bekerja banyak orang rezeki dapat. Ya, boleh ya. Jadi kalau ada orang bilang gini, kira-kira bener nggak ya? Tenang aja lah, nggak usah kerja lagi. Rezeki itu udah dijamin oleh Allah. Kira-kira ada yang ngomong begitu? Sering? Tapi itu statement itu benar nggak? Tenang aja lah, rezeki itu udah dijamin oleh Allah. Nggak usah pusing-pusing lagi, rezeki itu udah dijamin oleh Allah. Itu
Kira-kira statement itu benar nggak? Statement itu benar nggak? Statement itu benar. Nggak usah pusing-pusing lagi. Rezeki itu udah dijamin oleh Allah. Nggak usah kerja nggak apa-apa. Rezeki itu udah dijamin oleh Allah. Benar, tapi nggak tuntas. Karena saya jelaskan sedikit. Bu, rezeki itu udah ditentukan oleh Allah, betul. Karena sumber rezeki itu, tapi itu cuma sumber rezeki nomor 1. Sementara sumber rezeki itu ada 4. Ini kita bahas. Nah, yang pertama adalah rezeki yang ada di Lauhil Mahfuz yang udah ditentukan oleh Allah, betul. Ada dalilnya. Wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Aku akan berikan kepada kalian rezeki yang tak diduga-duga. Ibu nggak usah kerja, suami nggak usah kerja, ibu di rumah aja, pasti bisa makan, pasti bisa hidup. Minimal ada orang warga yang santuni kita, karena kita miskin misalnya. Berapa lama COVID terjadi di Indonesia? Berapa ratus hotel yang tutup? Berapa banyak pengusaha bangkrut? Betapa banyak karyawan di PHK? Pernah nggak dengar cerita kalau mereka itu mati kelaparan? Nggak pernah kan? Karena memang ada rezeki yang udah dijamin oleh Allah, nggak usah kerja, dijamin oleh Allah. Wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Pasti Allah kasih makan. Pasti cacing aja yang nggak taat beribadah, yang tidak beribadah Allah kasih. Tapi kan itu rezeki dari pintu 1 dan itu nggak cukup. Maka ada pintu rezeki yang kedua. Apa pintu rezeki yang kedua? Yaitu yang kita usahakan. Makanya ada dalil, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Nah, rezeki nomor 2 ini harus dicari. Kalau mau tambahan, saya cukup dengan rezeki nomor 1, ya udah silahkan, cukup. Gak usah cari lagi, ya nikmati aja lah apa yang ada, jangan mengeluh. Tapi saya mau lebih kaya lagi, tambah yang kedua, yaitu rezeki yang kita usahakan. Ya, tambahkanlah rezeki dengan yang kita berusaha, yang dengan kita bekerja. Ya, kalau cukup di situ cukup, boleh cukup, udah gitu aja. Tapi mau nggak tambahan rezeki nomor 3, dapat bonus? Boleh, lakukan yang nomor 3. Pertama, rezeki yang datang dari Allah. Kemudian ini bisa kita ubah, rezeki bisa kita ubah. Kemudian rezeki yang datang karena kita usahakan. Oh, 2 ini ternyata double garden gak cukup. Saya mau triple garden. Saya mau 3. Kunci rezeki yang nomor 3 kalau mau ditambah, kata Pak Ustadz apa? La in syakartum la azidannakum. Yaitu kalau kalian bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Jadi nomor 3 adalah rezeki yang didapat karena bersyukur. Jadi gini Bu, kenapa hidup kita nih gini-gini aja? Jangan-jangan rezeki kita nggak nambah karena kita nggak bersyukur. Lah, kenapa ada orang susah makin susah? Karena dia tidak bisa menikmati kesusahannya itu, sehingga dia nggak ditambah oleh Allah. Makanya syukuri dulu rezeki yang 2 tadi, maka baru Allah tambahkan. Kan dalam dalilnya, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur kalian, aku tambahkan. Caranya gimana? Syukur dulu. Kalau nggak syukur nggak nambah. Makanya jangan-jangan bisa jadi rezeki kita mandek karena kita selalu merasa kurang dan nggak bersyukur. Selalu merasa kurang itu adalah bagian dari ketidaksyukuran. Efek sampingnya rezeki kita nggak nambah-nambah tanpa kita sadari. Saya sering cerita ini. Cerita ini adalah fakta. Berkali-kali saya ceritakan. Kenapa saya sering ceritakan? Karena faktanya saya temukan itu-itu aja. Saya makan lontong di satu tempat 3 hari berturut-turut. Datang saya hari pertama, Bu, gimana jualan hari ini? Oh, ndak laku Bu Nela, karena sekarang jualan susah, hidup susah. Oke, dah. Untung cuma 50.000, 20.000. Pulang saya. Besok saya datang lagi. Bu, gimana lontong hari ini? Oh, laku Bu Nela, laku Bu Nela, udah cepet habis. Tapi sayang kali Bu Nela. Kenapa sayang? Karena banyak orang mau beli, lontongnya habis. Coba tadi kalau saya masak banyak. Coba. Ndak laku ngeluh, laku pun ngeluh. Coba tadi kalau saya masak banyak, kata dia. Mungkin akan lebih banyak lagi rezeki saya, kata dia. Nah, setelah itu kemudian besoknya saya datang lagi. Gimana Bu? Mantap lontongnya? Ndak ada orang beli dos saja. Padahal saya udah masak banyak nih, kata dia kan. Salah aja semuanya. Tidak ada situasi yang baik bagi orang yang tidak bersyukur. Makanya rezekinya nggak nambah-nambah. Coba dia pakai gaya lain, situasinya sama, gayanya beda. Misalnya nih, Ibu kenapa tidak
Kenapa ibu? Gimana rezekinya? Alhamdulillah dapat ustazah, bagus, cukuplah balik modal, yang penting ada jajan hari ini, misalnya gitu kan. Ya udah, berarti dia syukur toh. Besok ternyata banyak yang beli, lalu kemudian karena banyak yang beli habis cepat, alhamdulillah habisnya cepat ustazah, saya bisa lebih cepat istirahat. Tadi ada yang beli, mudah-mudahan mereka besok datang lagi, kan enak. Ya kan? Atau kemudian lakukan yang ketiga, ya, dengan kita bersyukur nikmat ini akan lebih banyak. Maka bisa diubah takdir rezeki itu kalau kita bersyukur. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini yang saya maksud bahwa rezeki uang itu bisa diubah. Jangan nggak diubah. Aduh, sebentar ya Bu ya, saya kesemutan lagi nih. Repot ini sudah. Oke ya. Oke. Nah, pertama tadi rezeki yang datang dari Allah, yang kemudian yang kedua rezeki yang datang karena berusaha, yang ketiga rezeki yang datang karena disyukuri, yang keempat mau tambahan rezeki yang keempat apa itu? Yang keempat adalah rezeki yang datang karena dibagikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik kata Allah akan kembali kepada diri kalian, kalau kalian berbuat jahat akan kembali kepada diri kalian. Maka rezeki harus diubah. Makanya kalau ada orang malas berarti dia tidak mau merubah takdir mubram, itu dosanya besar. Oke? Pertama rezeki harus diubah. Jangan rezeki nggak diubah, kerja malas-malas, model alis diubah, kan terbalik-balik. Kan orang banyak terbalik kan, rezeki nggak diubah, model hidung diubah. Mu'alak jadi mubram, mubram jadi mu'alak, itu tidak boleh. Oke? Yang kedua adalah takdir mubram apa yang bisa kita mu'alak apa yang bisa kita ubah, yaitu akhlak. Akhlak itu bisa kita ubah. Tidak ada orang yang tidak bisa jadi lebih baik. Apapun akhlak kita, kita bisa ubah akhlak kita itu menjadi lebih baik. Makanya kata Rasulullah, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Allah akan beri Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nanti nyampe di rumah coba catat apa akhlak kita yang masih salah. Catat, ya Allah saya masih melawan suami, saya masih suka marah-marah, saya masih suka julid sama orang, saya masih suka kepo-kepo urusan orang, saya kalau marah balik marah, saya susah memaafkan orang, saya susah menghargai orang lain, saya selalu mencari celah buruknya orang, banyak baiknya orang, yang ditengok buruk aja itu akhlak. Dan akhlak itu harus diubah. Kenapa? Supaya kita lebih tenang. Karena bayangkan kalau semua orang kita anggap buruk, betapa kita nggak tenang. Contoh, oh ibu ini pendiam tapi sobek dalam misalnya, bocor dalam. Oh ibu ini cerewet kali. Oh ibu ini dia baik sih tapi dia sombong. Oh ibu ini sombong betul. Oh dia ini julid betul. Jelek aja kita melihat orang. Kalau jelek kita melihat orang, itu akan masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan akan jadi kenyataan. Nauzubillah. Ya, tapi coba kalau kita lihat orang dengan kacamata yang baik. Oh, ibu ini pendiam tapi baik hati. Oh, dia cerewet tapi cuma di depan aja kok, sebenarnya hatinya enak. Oh, dia itu orangnya perhitungan tapi bukan perhitungan, dia realistis aja kayaknya. Oh, ibu ini rajin sedekah, ibu ini sedekah. Oh, tapi dia walaupun dia sedekah dia nggak sombong dan seterusnya. Nah, akhlak itu perlu dirawat. Akhlak itu perlu diperbaiki. Nah, kalau yang ada masih suka marah-marah, yang masih suka jelek ngelihat orang, itu akhlak diperbaiki. Jangan terbalik, akhlak nggak diperbaiki, bentuk alis diperbaiki. Nah itu maksudnya. Jadi terbalik-balik gitu ya. Jadi akhlak itu kita catat ya, setiap malam Jumat kita catat apa aja kekurangan kita untuk kita keep moving ke arah yang lebih baik. Oke? Yang pertama takdir mubram adalah rezeki. Yang kedua takdir mubram adalah takdir mu'alak ya. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak itu harus kita ubah. Terus kita keep moving. Kalau kita masih suka marah-marah, gimana caranya biar nahan marah? Ibu bayangkan ya, kalau kita marah itu energi kita habis. Kalau energi kita habis, kita berada di titik zero, di titik nol. Jadi saat kita marah itu energi kita berada di titik nol. Kalau udah energi kita berada di titik nol, kita itu nggak fokus, sehingga kita nggak bisa memahami pelajaran dengan baik, nggak bisa menasehati, mendengarkan nasihat dengan baik, nggak bisa fokus dengan tanggung jawab kita. Maka itu hanya akan merugikan kita. Nah kemudian yang ketiga, apa takdir mu'allak,
yang harus kita ubah. Selain rezeki dan akhlak, yang ketiga adalah ibadah. Ibadah itu, aku kan memang kayak gini, udah ditakdirkan jadi orang yang maksiat, ditakdirkan jadi orang jahat, nggak kayak gitu. Ibadah itu mesti di-upgrade dan diubah ke arah yang lebih baik. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nggak bisa ibadah itu nggak bertarget. Buat target ibadah, kalau nggak tercapai target, hukum diri dengan ibadah. Saya ulang ya, buat target ibadah, kalau nggak tercapai target, hukum diri dengan ibadah. Saya ulang lagi ya, buat target ibadah, kalau nggak tercapai target, hukum diri dengan ibadah. Contoh, misalnya ibu komitmen sholat tepat waktu, rupanya ibu nggak jadi sholat tepat waktu karena sibuk mengopi-ngopi. Ujung-ujungnya zuhur ibu jam 2. Hukum, sekali saya telat sholat 5 waktu, saya akan sedekah 50.000 misalnya. Gitu caranya. Bentar ya, kita ini dulu. Kesemutan ya. Nah, misalnya lagi kita komitmen misalnya sholat duha. Saya harus sholat duha misalnya 2 rakaat setiap hari. Sekali saya nggak sholat duha, saya harus sedekah 20.000, kayak gitu. Saya harus ziarah kubur tiap bulan, misalnya. Ya, perempuan boleh ziarah kubur ya. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fazuruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, maka sekarang aku bolehkan. Aku ziarah kubur sekali sebulan. Sekali tak ziarah kubur, misalnya gitu ya, maka aku akan sedekah 10% dari penghasilan. Jadi buat komitmen ibadah, ganti ibadah yang tak terlaksana dengan hukuman ibadah selanjutnya. Tapi untuk komitmen ibadah ini saya akan jelaskan tentang ring 1, ring 2, ring 3 dalam sebuah ibadah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ibadah itu ada ringnya. Ring pertama adalah yang wajib fardu ain. Ini jangan ditinggalkan. Misalnya sholat, ibu tidak boleh tinggalkan. Puasa, zakat, tidak boleh ditinggalkan. Yang meninggalkannya berdosa besar. Sholat itu kan cuma sebentar aja, cuma 5 menit kalau kul-kul aja. Kali 5 kali sholat itu 25 menit. Sementara waktu yang Allah berikan kepada kita adalah 24 jam. Ya, Allah kasih waktu panjang, Allah kasih kewajiban cuman sedikit, dan Allah itu sportif. Segala yang Allah wajibkan pasti Allah ringankan. Nggak bisa sholat tegak duduk, nggak bisa duduk baring, nggak bisa baring jempol kaki setiap takbir, jauh jamak, nggak ada air tayamum, kan gitu kan. Segala yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan pasti Allah ringankan. Puasa wajib, ya kan, puasa wajib, betul. Tapi kan kalau nggak puasa bisa kodo, kalau nggak kodo bisa fidyah. Zakat wajib, betul. Tapi kan bagi yang mampu aja. Haji wajib, betul. Tapi kan bagi yang mampu aja. Jadi segala yang Allah wajibkan pasti Allah ringankan. Udah Allah ringankan, ndak juga dikerjakan, wajar nggak masuk neraka? Wajar ya. Kenapa wajar? Karena udah seperti itulah takdirnya. Allah banyak mudahkan. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, ring 1 adalah yang wajib ya. Ring 1 adalah yang wajib. Oke? Aman aja Bu, aman aja. 2 minggu lagi, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi aja. 2 minggu lagi aja. It's okay. Oke? 2 minggu lagi aja. It's okay, nggak ada masalah. Oke. Besok aja ya, aman ya. Oke. Faktor usia. Oke. Ya, makasih sebelumnya Ibu ya. Oke, mana tadi kita? Nah, ring 1 adalah apa? Yang wajib. Kemudian ada ring 2 ya. Ring 2-nya apa? Ring 2-nya adalah ibadah yang hukumnya sunnah muakkad. Oke, sunnah muakkad. Jadi itu dikerjakan ya. Yang pertama adalah ring 1. Itu jangan ditinggalkan. Ya, kemudian ring 2 yang hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah mendekati wajib. Ya. Oke, apa yang sunnah muakkad? 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib,
2 rakaat setelah Isya, ya kan? Atau sholat witir itu sunnah muakkad. Ya, itu baru dikerjakan yang itu. Pastikan ring satunya aman dulu, baru masuk ke ring 2. Setelah ada ring 2, kita masuk ke ring 3. Apa ring 3? Ibadah yang hukumnya sunnah tapi sunnah biasa. Contohnya 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Ini adalah ibadah. Jadi ibadah itu harus di-upgrade. Kalau kita punya komitmen, kita tidak kerjakan, ganti dengan komitmen baru, ganti dengan hukuman baru. Misal, saya punya plan ya, itu udah berlangsung lama ya, ziarah 8 kali sebulan gitu, misalnya di tahun 2024. Kalau saya tak ziarah, maka saya akan denda 10% penghasilan saya untuk mana-mana, misalnya kayak gitu ya. Itu kalau seandainya saya tidak kerjakan, saya kasih hukuman bagi diri saya terjatuh tapi dalam kebaikan juga gitu. Paham ya? Terjatuh dalam kebaikan juga. Ibu sholat duha, sekali nggak sholat duha denda 50.000. Ibu jatuh tapi dalam kebaikan juga gitu maksudnya. Oke, saya nggak mau marah-marah. Sekali saya marah, saya denda 100.000. Daripada piti keluar, jangan berang leh. Misalnya, saya nggak mau marah-marah sama anak. Kalau marah sama anak, saya denda 200.000 misalnya. Jadi itu memang cara supaya kita konsisten dalam ibadah. Jadi Siapa kasihkan? untuk aku sendiri, untuk kita sendiri gitu ya, enggak juga ujung-ujungnya enggak ya gitu ya misalnya. Nah, jadi itulah ya, supaya kita itu upgrade. Jadi jangan akhlak enggak kita ubah, tapi model gigi kita ubah. Akhlak enggak kita ubah, bentuk hidung kita ubah. Kan banyak orang berputar di situ kan, akhlaknya entah cemana-cemana, julid kepo-kepo urusan orang, tapi bentuknya hidungnya 1 meter mancung gitu kan. Ya kan, bentuknya jadi itu jangan ya, supaya kita tempatkan hukum itu pada tempatnya. Ada takdir mubram, ada takdir mu'alak. Yang mubram jangan diubah, yang mu'alak berubahlah. Ya, ustazah saya udah berusaha mengubah takdir mu'alak saya, tapi kok susah ya merubahnya. Ya, kok susah ya? Tidak ada yang mudah, semua butuh proses. Dalam hal apapun, dalam hal ibadah misalnya, butuh waktu istiqomah berapa hari? 40 hari. Ibu, apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah risau hati kita kalau kita tinggalkan ibadah itu. Risau hati kita kalau kita tinggalkan sesuatu itu adalah istiqomah. Butuh waktu 40 hari. Apapun yang ingin kita ubah butuh waktu, betul? Ustazah saya pengen sholat tahajud, kata ibu mudah. Tahajud itu tidak hanya melawan ngantuk loh. Tahajud itu permainan fisik, mental, hati loh. Nggak biasa bangun jam 3 malam, bangun jam lewat. Panjang ya. Coba ya, pengen kita misalnya move ya, kita pengen misalnya tahajud. Apa mudah? Nggak mudah bu, susah bu. Tak biasa bangun jam 3:30, jam 3 malam, sekali bangun mata mengantuk. Fisik itu dipermainkan. Fisik pasti oleng, betul ya. Belum lagi mental melawan malas dan seterusnya. Jadi untuk kita istiqomah itu mental, fisik, jasad, rohani semuanya bergerak. Makanya tidak mudah. Takdir mu'alak itu merubahnya nggak mudah. Pengen lebih taat itu nggak mudah, butuh proses. Sampai 40 hari sampai kita risau kalau kita tinggalkan. Apalagi merubah rezeki. Kita kira gampang merubah rezeki ke arah yang lebih baik. Kita mau ngapain? Bisnis. 95% 1 tahun pertama bisnis hancur. Itu penelitian. 5 tahun pertama itu hanya 4% bisnis yang bertahan. Jadi sulit, jatuh bangun dan seterusnya. Tapi semua takdir mu'alak yang kita ubah itu semuanya butuh proses dan dibutuhkan kesabaran. Tapi harus kita ubah. Kalau nggak kita ubah kita berdosa. Nah makanya ibu-ibu kita fokuskan diri kita ke takdir mu'alak. Takdir mubrab kita abaikan. Udah begini bentuk hidung terima aja lah. Udah begini bentuk badan terima aja lah.
Yang penting jaga kesehatan, yang gemuk boleh diet, yang terlalu kurus boleh naik, yang mau pakai skin boleh, mau pakai bedak boleh, lipstick boleh. Udah, itu diminimalisir aja. Kita fokus kepada takdir mu'allaq. Bagaimana ibadah bisa bagus, bagaimana kita akhlak bisa bagus, bagaimana kita bisa bagus rezeki, sehingga energi kita alihkan ke takdir yang sifatnya mu'allaq. Kalau begitu, insya Allah kita tidak akan diminta pertanggungjawaban. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya dalam dan luar tema silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Silakan. Mengenai takdir itu kan, seseorang itu kan kadang dia udah ditakdirkan, misalnya dia dilahirkan bukan di keluarga Islam. Gimana dia kadang nggak ada, memang ada hidayah apa enggak gitu. Itu kadang dia emang udah ditakdirkan itu, maksud itu untuk jadi orang yang jahil, seperti kayak Fir'aun tuh gimana tuh takdirnya tuh? Itu pun termasuk yang mana? Oke, Ustazah, ada orang dilahirkan dalam keluarga yang non muslim gitu ya. Dilahirkan dari keluarga yang non muslim itu takdir mubram. Tapi setelah dia besar dan berakal, dia balik ke mu'allaq. Dia bisa mencari hidayah dengan belajar cari agama yang benar. Ya. Takdir itu hidayah itu Hidayah itu nggak datang dari Allah. Hidayah itu datang kalau kita jemput, Bu. Kalau nggak dijemput, si hidayah nggak datang. Nah, itu beda dengan karomah. Kalau karomah datang tanpa dijemput. Kayak Umar bin Khattab masuk Islam ketika mendengar adiknya baca surat Toha ayat 1 sampai 14. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dia bergetar, dia masuk Islam. Tapi hidayah harus dicari, harus dipelajari. Ya, jadi dilahirkan dalam keluarga non muslim itu adalah takdir mubram. Kita nggak bisa terima, masukkanlah lagi ya Allah, jangan lahirkan lagi, please lah, cincailah, kan nggak bisa. Nah, dilahirkan dalam keadaan non muslim itu adalah takdir mubram. Tapi ketika besar dia boleh memilih agama mana yang mau dia pilih. Makanya ada dalil kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Mamanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi dia boleh memilih Islam karena itu mu'allaq. Paham ya? berarti sebenarnya ada cuman dia sendiri yang mengingkari gitu. Iya, sebenarnya ada kebenaran, dia mengingkarinya. Ya, makanya Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal tuh tahu dia Rasulullah itu sebenarnya baik, cuman egonya yang menutupinya. Kayak Abu Thalib, dia tahu Islam itu oke, makanya diberi gelar Rasulullah itu Al-Amin. Tapi egonya menutupi kebenaran itu. Sama kayak kita kalau diingatkan orang tahunya kita salah, tapi ego kita kayak gitulah tuh. Tahunya kita salah, tahunya aku salah, tapi banyak tapinya. Nah, seperti itulah hidayah. Nah, kayak Firaun itu kan dia yang memilih, dia ingin jadi Tuhan. Sebenarnya dia memilih ikut ajaran Nabi Musa atau dia memilih dia dipilih untuk jadi Tuhan, itu kan bukan takdir. Baik buruk akhlak kita ini kita bentuk sendiri. Dia bukan takdir. Dia harus dipelajari nih. Bagaimana bisa sabar, bagaimana bisa menghargai orang lain, bagaimana berhenti menyakiti hati orang lain. Ya, ini semuanya adalah bentukan kita. Baik lingkungan, latar belakang, ilmu, masa lalu, itu mempengaruhi kondisi kita saat ini. Orang yang jarang dipuji di rumahnya akan minta pujian di luar. Orang yang jarang dihargai oleh suaminya akan minta penghargaan di luar. Karena menghargai itu adalah hasrat. Dihargai itu adalah hasrat. Makanya sering-sering muji anaknya. Kalau anak jarang dipuji, nanti di luar dia akan sombong. Karena setiap orang berharap pujian. Itu fitrah. Jadi akhlak kita ini bergantung kepada ilmu, bergantung kepada latar belakang, bergantung kepada keluarga, bergantung kepada lingkungan, circle kita. Itu bentukan. Makanya si Fir'aun itu adalah itu bentukan dia. Dia bisa kok memilih ajaran Nabi Musa, tapi dia egonya nggak mau. Pokoknya aku adalah Tuhan. Ya, jadi semuanya itu adalah akhlak. Ya, semuanya itu adalah pilihan. Ya, orang-orang yang ada latar belakangnya, orang-orang yang dilahirkan dalam keluarga yang susah, kemudian pada akhirnya dia nggak mau hidup susah lagi, kemudian dia berjuang lebih keras, bekerja sejadi-jadinya, bisa jadi karena dia nggak ingin merasakan masa lalunya. Semua banyak faktor dan semuanya adalah pilihan. Makanya Ustazah, Allah mengasih kita pola pemikiran, otak berbeda dengan binatang kan Ustazah? Iya, makanya Allah ngasih kita pikiran, otak berbeda dengan binatang. Kita bisa bedakan baik buruk. Kita bisa menentukan mana akhlak yang mau kita pakai, mana yang tidak.
Saya merasa sendiri ya. Itu ada teman saya yang waktu itu saya bukan bekerja ya, ASN, jadi PPTK di suatu pekerjaan. Saya tahu dia sangat baik sekali orangnya. Terlibatlah kasus di situ, kasus korupsi kan, saudara. Sampai dia bercerita sama saya sambil ada laki-laki mengeluarkan air mata. Aku tidak ada menggunakan uang ini sedikit pun tidak ada. Terus dia bilang, mungkin aku ini sudah tercatat di lauhul mahfuz bahwa aku akan masuk penjara. Itu gimana Ustazah? Ternyata dalam berjalannya waktu dia memang masuk penjara. Ustazah, ada seseorang yang berkata, aku ini tidak ada sama sekali korupsi. Lillahi ta'ala, aku tidak sama sekali korupsi. Tapi aku akan masuk penjara karena aku tertuduh gitu ya, dan menjadi korban gitu ya. Mungkin sudah tercatat di lauhil mahfuz, aku memang takdirnya masuk penjara. Saya tangkap ada dua variabel. Yang pertama, bisa jadi dia pelakunya dan dia masuk penjara, maka itu musibah baginya. Yang kedua, bukan dia pelakunya. Walaupun ada takdir, tapi kan tetap ada ujian. Nah, jadi dia tidak ditakdirkan masuk penjara karena dia adalah orang baik, tapi dia diberikan ujian dengan penjara. Paham? Contoh, jodoh itu kan udah ditentukan. Tapi kenapa ada orang bercerai? Kenapa jodoh udah ditentukan? Kenapa jodoh, ada yang nanya, jodoh ke aku tuh macam hantu saja. Bukan jodoh itu udah ditentukan oleh Allah. Betul, jodoh ditentukan oleh Allah, tapi ingat, ada ujian dalam setiap takdir. Saya nengok suami saya saja macam nengok dinding saja. Pokoknya sebel saya. Bukankah jodoh udah ditentukan? Kok seburuk itu jodoh yang diberikan kepada saya? Iya, dalam setiap takdir ada ujian. Jadi maksudnya tadi kan kalau di lauhul mahfuz itu kan tercatat itu bagi orang-orang yang kayak gitu tuh gimana Ustaz? Ini baik gitu kan? Itu ujian, itu bukan soal lauhul mahfuz. Masuk penjara dia itu kalau dia baik itu ujiannya, nggak ada hubungan dengan lauhul mahfuz. Nah, kalau dia memang melakukan, ya itu musibah, hukuman atas perbuatannya. Oke? Nah, misalnya nih, saya iya, misalnya nih saya hadir ke sini gitu ya. Apakah ini takdir? Nggak, ini pilihan saya. Nggak ada langsung diciptakan blok harus jadi ustazah, nggak ada. Itu pilihan. Cita-cita itu pilihan. Ya, gitu. Ya, kalau ibu nanti na'udzubillah nggak nipu tapi dianggap nipu masuk penjara, itu bukan takdir ibu masuk penjara, itu bab lain. Itu babnya bab apakah ini musibah, apakah ini ujian. Oke? Iya, ada lagi? Berarti kita boleh berharap sama saya kasih musibah gitu kan. Iya. Kita dalam hati ya Allah, semoga ini ujian darimu, bukan karena musibah, karena engkau teguran karena ada salah atau gimana. Jadi berapa positif aja, ini mungkin ujian Allah, semoga ini ujian darimu gitu. Oke. Boleh nggak saja ketika saya mendapatkan sesuatu gitu ya, sesuatu yang buruk menurut saya gitu, ya Allah semoga ini bukan musibah, semoga ini adalah ujian. Boleh, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya kita tahu kok itu musibah atau ujian. Oh iya dong. Kalau kita adalah tak sholat, tak puas, misalnya kita ditipu orang nih, ya kita udah nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, makan riba, nggak mau zakat, nggak mau berbagi, orangnya songong, sombong, pasti itu musibah. Tapi kalau kita udah sholat, udah puasa, udah zakat, udah sedekah, ditipu juga, itu ujian. Kita tahu kok Bu itu ujian atau enggaknya. Tapi jangan dibilang-bilang pula sama orang, ya kan, jangan diverifikasi pula, gitu kan. Kita tahu kok. Ya, makanya kita udah pernah bahas mana ujian, mana musibah, mana cobaan, mana bala. Berarti bisa gini, misalnya kalau itu kita dia mau sabar aja. Ya Allah, banyak salah, ternyata mungkin ada salah atau apa, makanya kok kasih ujian ini gitu. Misalnya teguran ini gitu. Kita refleksi diri sendiri. Boleh. Sendiri, gitu. Boleh. Aduh, ada apa lagi sih salah sama orang atau apa mungkin yang aku buat, makanya ada apa salah sama orang yang aku buat? Ada nggak? Kalau seandainya nggak ada, jangan diada-adakan pula. Pahami aja bahwa itu ujian, nggak ada masalah. aja Ustazah, maksudnya ke diri sendiri. Boleh, introspeksi diri boleh, tapi harus ketemu faktanya. Karena introspeksi diri kalau nggak ketemu faktanya, takutnya kita cuma bisa menyalahkan diri aja, dan itu nggak boleh. Diri kita ini, kalaupun salah harus kita maafkan. Berarti menzolimin diri sendiri. Iya, diri kita ini salah pun dia harus kita maafkan. Maafkan dulu diri sendiri, baru berubah ke arah yang lebih baik. Oh iya dong. Terima saja dulu.
Terima, misalnya kita udah menipu nih, ya Allah, saya nipu nih, ya Allah. Oke, pahami diri. Oke, ya Allah, mungkin karena saya cinta dunia, mungkin saya nggak tahu ilmunya. Pahami dulu. Halo Fulan, kamu udah melakukan ini, kamu sudah maafkan dulu diri sendiri. Karena nggak bisa kita, muhasabah itu punya konsep. Muhasabah itu bukan menyalah-nyalahkan diri sendiri. Muhasabah itu adalah mengetahui kesalahan diri dan memaafkan diri. Itu paling penting. Oh ya, maafkan diri kita. Karena manusia itu adalah bisa salah. Yang repotnya adalah, ada teman saya yang bercerita, Ustazah, saya ini punya salah, saya muhasabah diri sendiri, saya punya salah, tapi dosa saya begitu besar, sampai saya nangis 3 hari 3 malam. Hingga akhirnya adalah, saya itu ragu, Allah itu memaafkan saya atau enggak. Wah, itu repot. Kalau kita meragukan Allah memaafkan kita atau tidak, itu tauhid bermasalah loh. Tauhidnya kena loh. Wah, itu malah bahaya, muhasabahnya yang salah. Jadi muhasabah itu adalah kita introspeksi diri kita, kan muhasabah tadi bertanya, introspeksi diri kita. Kalau ketemu salahnya ubah, kalau nggak ketemu jangan terlalu dicari-cari juga, ya. Nah, setelah ketemu, dicari ataupun tidak dicari, kemudian maafkan dulu diri sendiri. Setelah maafkan diri sendiri, gitu ya, lalu kemudian jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ada dalil, wala taqnatu mir ruhillahi illa la taqnatu mir ruhillah illal qaumil kafirin. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Yang putus asa itu cuma orang-orang kafir. Jadi nggak boleh ngomong, ya Allah maafkan, tidak salah aku ya. Aduh, dosaku udah terlalu besar. Dosaku ragu. Ragu kalau Allah maafkan atau tidak, itu yang repotnya. Endingnya kalau kayak gitu, tauhidnya jadi bermasalah. Kita jadi suuzon sama Allah. Kemudian kita jadi tauhidnya bermasalah, berburuk sangka kepada Allah. Yakin aja Allah akan memaafkan kita. Karena ada dalil, innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Semua dosa akan Allah maafkan kecuali syirik besar. Nyembah pohon, nyembah matahari kan enggak kan. Jadi konsep muhasabah adalah oke, kalau kita ditimpa sesuatu kan kita muhasabah nih. Ini musibah atau ujian ya, musibah atau ujian ya. Ini karena dosaku atau tidak. Kemudian ibu introspeksi diri. Ketemu kesalahan kita, alhamdulillah kita ketemu salah kita. Dia orang salah, tahu salah tuh lebih baik daripada salah tak tahu, tak sadar bahwa salah malah nyalain orang, kan itu yang tidak boleh. Kita tahu kita salah, maafkan dulu diri kita. Setelah maafkan diri kita, baru berubah ke arah yang lebih baik. Dalam proses perubahan itu harus yakin bahwa doa kita itu, bahwa permohonan ampun kita akan diijabah oleh Allah. Nah, itu konsepnya, endingnya. Yang kita khawatir, dia muhasabah diri, menyalahkan diri, ragu bahwa Allah akan memaafkan. Wah, kacau itu. Kalau nggak duduk caranya kacau itu. Nah, ya, itu harapan saya. Oke. Clear? Iya. Iya. Masalah sutroh, batas sholat itu, kadang kan kalau di masjid itu kan habis sholat, ibu-ibu ini kadang kan pindah ke belakang, ini apa, nggak ada pakai batas. Jadi gimana? Kadang kita misalnya baru mau ambil wudhu lagi, mau sholat lagi, apa kita melintasi itu, atau di tempat umum juga gitu kan, kadang di pintu dia udah sholat, jadi gimana melewati? Oke. Ustazah, sutroh adalah batas di mana kita bisa lewat saat orang lain sholat ya. Jadi begini Bu, Rasulullah pernah marah dan membelalakkan mata kepada sahabat yang lewat di depan orang sholat. Itu hukumnya berdosa besar, perbuatan syaitan, kecuali di Mekah dan Madinah ya. Kecuali di Mekah dan Madinah itu boleh lewat-lewat di depan orang sholat. Nah, sutroh itu yang penting ada batas. Pertama, kalau ada orang sholat, ya, kalau ada orang sholat kayak gitu ya, kemudian ada sejadahnya, boleh lewat di depan sejadahnya. Berarti sutrohnya adalah ujung sejadah. Oke. Yang kedua, kalau dia tidak ada sejadah, ya, maka bisa jadi di depannya ada handphone dan tasnya, maka boleh lewat di depan handphone dan tasnya. Oke. Nah, sekarang kalau seandainya dia tidak ada handphone dan tas, tidak ada sejadah dan polos, karpet lebar, nggak ada batas, lebar misalnya nggak ada batas, maka kita yang membuat sutrohnya. Kita taruh tas kita atau handphone kita di depan dia, atau pena kita di depan dia, baru kita lewat. Nanti kita ambil lagi barang kita. Katanya ada batas sutrohnya berapa senti gitu, tingginya. Batasnya batas sujud dia. Tingginya saya tinggi sujud. Tinggi apanya nih?
Oh tidak, sutro itu hijab ibu. Termasuk hijab adalah hijab masjid itu sutro tuh batasnya. Maksudnya misalkan kita taruh benda itu harus tinggi gitu Ustazah. Jadi pensi boleh Enggak bu, enggak. ada pendapat yang lain itu harus tinggi. Enggak harus. Kasih aja pembatas. Kan harus tinggi gimana? Sejadah itu kan sutro, kan nggak tinggi. Lewat di depan sejadah boleh. Saya satu lagi Ustaz. Silakan. Silakan. Kan ada di share sekarang di IG tuh ada Oh. kata Ustadz katanya kalau nyuci kain di mesin cuci harus dimasukin kain dulu, dibilas sama air dulu, air putih aja dulu, jangan kasih sabun. Nanti udah siap dikucuk dikeringin baru bisa dikasih apa katanya, itu nak baru suci. Kalau kita di laundry itu gimana tuh? Tidak laundry itu tetap mengerjakan gitu. Ada ustadz yang bilang kalau nyuci baju pakai air putih dulu. Enggak, maksudnya kan di mesin cuci kan? Di mesin cuci, Taruh kain dulu, nggak taruh boleh kain air dulu. boleh air yang mengalir katanya. Bilas dulu, nggak usah pakai sabun. Udah bilas, udah kering, baru kita bisa Masukkan air baru. pakai air baru. Nggak gitu. Jadi begini, itu saya paham maksudnya. Ada kekhawatiran dalam mencuci pakaian bahwa pakaian kita ini terkena najis. Pura-puranya nih ya, kita mengkhawatirkan pakaian kita terdengar najis, katakanlah sisa air kencing kita, misalnya pura-puranya gitu ya. Maka mereka akhirnya mengatakan begini, Ustadz atau siapapun mengatakan begini, ada mesin cuci, masukkan kain, siram pakai air, kucek, setelah itu dibilas, baru masukkan air baru, baru pakai sabun. Kita pahami itu dulu. Nanti baru kita cari, saya sampaikan informasi pembanding. Pesawat dulu lewat. Pesawat. Apa? Hah? Apa? Tunggu dulu, pesawat. Tiarap. Nah, itu kita pahami dulu ya. Kata Ustadz itu kan begitu ya. Beliau maksudnya begini. Saya pahami dulu bahwa ibu-ibu, air sabun itu tidak bisa mensucikan najis. Air sabun suci tapi tidak mensucikan. Ini dulu nih. Makanya Ustadz itu bilang, ini ada pakaian, siram dulu pakai air, kucek, keluarkan, baru tambah air baru. Tapi apakah harus begitu? Jawabannya tentu tidak. Sekarang kita pakai gaya yang biasa. Itu ada air, ada pakaian dimasukkan, disiram air, udah dengan disiram aja, udah menghilangkan najis. Contoh kencing, anak bayi atau kencing, cukup dengan percikan air saja. Tidak perlu kucek, keluarkan, tidak. Jadi tidak ada masalah gaya ibu cuci yang selama ini, yang dari zaman Nabi Adam ibu nyuci sampai sekarang tuh nggak ada masalah. Kan ada air, ya, ini ada air, ada pakaian, masukkan air, kan basah itu udah cukup mensucikan najis tanpa perlu dibilas. Karena najis kecil pun dia cukup dengan dicipratkan aja kan. Ibu kalau pipis ciprat aja nggak masalah bu. Ibaratnya seperti itu. Ya, jadi cukup dia menghilangkan hadis baru diisi sabun dan kemudian bilas seperti itu ya. Cuman itu kemarin mungkin Ustadz melihat ya dikucek-kucek dulu, itu kan bagian dari cara saja, tidak harus seperti itu. Sama dengan gini, dia cuman mengkhawatirkan sabun. Sama dengan kayak gini ya, ibu-ibu, kalau kita membersihkan dari najis babi kan 1 kali tanah dan 6 kali air. Tanah gosok 6 kali air, tidak boleh pakai sabun itu.
Kalau pakai sabun dia tidak lagi mensucikan. Makanya mandi wajib mandi atas sampai bawah, bagian kanan sampai bawah, bagian kiri sampai bawah, jangan dulu pakai sabun. Selesai baru pakai sabun. Nah, kan gitu. Itulah problem si kucek tadi. Betul, tapi kan kita udah siram. Dengan disiram kan dia udah selesai najisnya. Baru tambah ya ujung-ujungnya lama lah mencuci kan sama Ustadz. Nah, ini korban TikTok. Nanti saya jawab lah, saya buat video pembanding ya, gitu ya, biar tidak bingung. Oke? Ada lagi? Ada satu lagi nih Ustazah katanya. Enggak apa-apa. Perwakilan dari kita semua. Berarti kalau dry clean nggak mensucikan jadinya berarti ya? Nggak bisa, harus disiram dulu pakai air biasa, baru dimasukkan air. Tapi aku maunya kucuk-kucuk, silahkan. Sudah. Kan ada juga yang bilang katanya baju, pakaian kalau lebih 40 hari nanti di apa dihisap. Itu pakaian tuh pun katanya semuanya kalau yang nggak dipakai untuk pakai sholat katanya nggak boleh katanya. Jadi seluruh apa gitu tuh harus pernah kita pakai untuk sholat. Nggak. Ada kan? Ya, ada. Katanya pakaian kita yang nggak kepakai itu akan dihisap, betul, itu mubadir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Semua akan dihisap, diminta pertanggungjawaban walaupun ujung jarum. Saya sering bilang, ya dia 40 hari, ada ulama mazhab bilang 3 bulan, macam-macam. Ya. Nah, jadi pakaian yang nggak kepakai akan dihisap, itu betul. Waktunya ulama mazhab berbeda pendapat. Ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 40 hari. Biasanya di ceramah saya bilang 3 bulan. Kalau saya bilang 40 hari, tumbang semua jemaah nanti. Iya kan? Nah, Kalau di kelas bebenah 3 bulan. di kelas berbenah 3 bulan. Ya 3 bulan. Saya biasanya sampaikan 3 bulan. Itu pun stres jemaah. Nggak ada protes, semua yang nggak dipakai mubazir akan diminta pertanggungjawaban. Jilbab, gamis, sepatu, tas, jam tangan, ya kasih orang, ya. Misalnya baju nih Ustazah, kita pesta. Kita kan punya beberapa baju pesta. Nggak ada konsep baju pesta dalam agama Islam tuh. Baju pesta tuh ibu sendiri yang buat namanya. Ini baju pesta, ini baju untuk ngapelin suami, ini baju untuk dress code. Itu kan ibu sendiri yang membuat. Dalam agama Islam nggak ada. Makanya saya dapat baju wisuda untuk mahasiswa. Itu saya tetap buat gamis atau buat rok biar saya bisa pakai di hari biasa. Teman-teman pakai payet-payet terbang sana, pakai sayap sana, nggak kepakai lagi teman-teman saya bajunya. Jadi baju pesta itu cuman ibu yang bilang. Nggak ada gimana-gimana, ibu harus pakai, kalau nggak ibu kasih orang. Pakai seperti caranya kita aja. Hah? Kalau dipakai aja gitu, untuk pakai di rumah aja. Bisa, bisa. Iya. Itu baju pesta di Hah? rumah. Jadi konsep harus digerakkan kan itu. Boleh konsep seperti itu. Boleh. Jadi begini, nanti kapan-kapan kita bahas. Ini bab mubadir nih panjang. Ini bab mubadir ini. Mubadir bukan cuman itu loh. Ya, baju yang nggak kepake, kerudung, jilbab, ya, kemudian sepatu, kemudian tas, kemudian kacamata, jam tangan, bros jilbab, pentul, yang harian itu semua harus kita pakai. Kalau Bu Titin bilang 40 hari, ada yang bilang 3 bulan. Semua yang tidak disedekahkan maka atau tidak dipakai nanti akan kena hisab. Ya, makanya kalau mau beli barang baru, barang lama kasih orang, atau barang lama jual, barang baru pakai. Makanya beli barang bukan karena pengen dan suka dan dipakai, gitu. Sekali pakai atau harus Setiap 3 bulan harus diputar pakai, ya. jarum-jarum Semua. Ada lagi kalau barang rumah tangga gimana Ustazah? Kalau yang dia harian, kalau bed cover kan tidak harian, keramik kan tidak harian. Piring banyak. Terpiring itu termasuk. Wow. Iya, ya. Pakai di mana tuh? Nggak ada. Ini kita belum bahas mubazir. Mubazir itu banyak sekali. Nanti kita bahas 2 minggu di pertemuan selanjutnya ya. Coba ingatkan saya, kita bahas apa ciri-ciri orang mubazir. Lagi yang ada nggak boleh baju yang udah sobek, yang apa nggak boleh dijadikan kelak gitu. Itu
Baju sobek nggak boleh dijadikan kain lap. Bajunya udah jelek kan, dia udah sobek kan, nggak boleh jadi kain lap untuk diinjak-injak katanya. Nggak ada itu, nggak ada. Itu nggak ada, nggak ada. Baju sobek dijadikan kain lap nggak ada masalah, kan nggak ada hadorah pada baju. Tidak ada, tidak. Sama dengan menyimpan piring yang Kalau menyimpan piring pecah memang makruh, menyimpan piring sompel memang makruh. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Hatam saya baca kitab Ta'limul Muta'alim itu sejak saya pesantren, nggak ketemu saya bahwa kitab Ta'limul Muta'alim itu tentang itu isinya. Ya, diantaranya tak boleh makan dengan piring sompel, makan minum. Itu nggak ada di dalam kitab itu dijelaskan bahwa yang mendatangkan, judulnya yang mendatangkan kefakiran. Ya, menghembus lilin itu mendatangkan kefakiran. Ya, jadi lilin jangan dihembus. Buang sampah kalau malam itu ada, itu mendatangkan kefakiran. Iya, betul. Kemudian kalau untuk baju yang dijadikan kain lap itu nggak ada masalah. Lebih bagus dijadikan kain lap, dia lebih bermanfaat daripada dibuang begitu saja. Oke? Tadi Ustazah, misalnya kan saya nih Ustazah ya, saya punya piring Ustazah. Piring itu sebetulnya kita pakai kalau misalnya kan kadang kita Nggak boleh kayak gitu. gimana tuh Ustazah? Iya, gimana kayak gitu? Satu, boleh diinventarisir ke masjid, hak pakai. Kemudian yang kedua, boleh dijual. Tapi nanti kita kalau misalnya ada Nggak ada musim lagi, orang pakai piring bambu buang sampah sekarang ini. Ustazah, ada satu lagi yang menjadi mengganjal. Toples itu Ustazah. Toples tidak harian, toples nggak apa-apa, keramik nggak apa-apa, perabotan nggak apa-apa. Setahun kita pakai. Iya, toples enggak. Gelas kristal Ustazah. Hah? Gelas kristal itu kan bisa menjadi. Nggak ada mau kristal, mau kristal. Enggak, tanya lu serius Mbak. Iya, saya serius juga jawabnya. Ibu banyak nego. Apa? Bisa jadi hiasan dia. Oh, ibu belinya untuk hiasan atau untuk pakai? Kalau apa hiasan sebetulnya? Nah, kalau hiasan nggak usah pikirkan, nggak apa-apa. Enggak apa-apa dia Nggak apa-apa. dipakai, ya. Baju ibu laminating aja semuanya biar jadi hiasan. Ada nih satu lagi belum terpecahkan kayaknya Ustazah. Ah. Masalahnya beda. Itu telur penyu itu udah berapa Ustaz? Kami tanya belum ada jawaban. Nah, sama Ustaz. Ngapain? Telur penyu itu boleh dimakan atau tidak Ustaz? Telur penyu boleh dimakan atau tidak? Biasanya ibu udah nanya. Udah, tapi belum ada jawaban. Ah, jadi jawabnya gimana? Diem dalam hati. Oh, iya. Penyu itu hidup di dua alam, tapi dia sama kayak kepiting. Kalau di darat dia nggak bisa hidup. Jadi hukumnya boleh. Sama dengan belut. Belut tuh hidup di dua alam, tapi waktu di darat dia nggak bisa lama. Jadi boleh. Sama dengan kepiting. Kepiting itu hidup dua alam, tapi kalau dia di darat lama-lama mati dia. Itu boleh. Kenapa buaya nggak boleh? Pertama karena bertaring. Kedua dia selama-lamanya di darat bisa si buaya. Kan banyak buaya darat. Nanti minggu depan Bu ingatkan saya tentang mubadzir supaya clear piring-piring itu semua kita bersihkan. Karena nih kalau kita bahas sekarang sampai jam 2 mubadzir nggak selesai. Dia mubadzir itu nggak bisa sepotong-potong. Kita harus tahu definisinya, ciri-cirinya, contohnya, exit door dan jalan keluarnya. Harus sampai ke jalan keluar. Kalau nggak sampai ke jalan keluarnya sia-sia nanti ceramah saya. Oke? Ada Pecah tuh Ustazah dibuang atau di ini di piring pecah buang. Ya, sedikit aja sih. iya, atau untuk makan kucing ya. Jadi kalau untuk bahas mubadzir harus dia ada definisinya, kriterianya, ciri-cirinya, contohnya dan jalan keluarnya. Harus sampai ke situ kalau belajar. Kalau nggak nganga-nganga aja nanti dia tengok aja baju. Oke? Satu lagi Ustazah, baju yang sobek kita nggak boleh dijahit, sobeknya sedikit. Oh, itu salah itu. Baju sobek nggak boleh dijahit. Rasulullah aja jahit bajunya sendiri. Oke? Demikian. Ibu nengok TikTok itu yang jelas lah akun-akunnya. Ya, ditengok fotonya ya. Kadang-kadang ada video-video yang dipotong orang, jadi ibu salah paham ya kan. Tengok akunnya diintip ya. Kalau pakai kacamata dia kece badai dia, itu boleh tuh. Ya oke ya. Ustazah yang nggak ada mukanya yang Iya, jangan-jangan itu dipotong oleh orang. Ceramah ustazah ini misalnya dipotong oleh konten kreator supaya FYP dan aneh kelihatannya dia potong. Supaya dia naik gitu. Misalnya ustazah yang bercanda, misalnya ustazah Halimah gitu ya, diambil orang dipotong
Ditengok aneh, banyak yang lihat share-share karena aneh, padahal belum tentu sajanya ngomong kayak gitu. Kadang-kadang ada panjang pula dia. Panjang lagi pembahasannya. Sama dengan saya bercanda, biasanya dipotong orang. Saya tanya sama ibu-ibu, babi itu haram, babi itu haram makan nggak? Haram nggak? Haram nggak? Haram nggak? Darurat. Obat. Darurat. Kecuali tak ada yang memakan lagi kan, yang ada. Darurat. Babi haram makan? Haram juga. Alah, masa gitu? Babi nggak makan, kalau nggak makan kasihan. Babi boleh makan. Babi boleh makan. Kita yang nggak boleh makan babi. Seandainya saya tadi yang dipotong oleh orang nih, babi itu boleh makan bu. Dipotongnya video saya sampai ke YouTube, di share-nya, jadi. Jadi makanya itu saya bilang akun-akun hati-hati ya, menengok akun hati-hati, tengok betul bentuk orang ya. Saya cuma bilang babi boleh makan nggak, ya kan? Itu aja dipotongnya, dia share, itu bisa salah paham. Ya kan, maka hati-hati ya. Maka ini saya dapat kabar semoga semua semua sosmed sekarang lagi pantau-pantauan gitu, akun-akun yang potong-potong gitu bakal dibasmi. Itu sudah aturan dari Menteri Komunikasi ya, sehingga ibu-ibunya jadi selamat kayak gitu ya. Ini ditengok-tengok ujung-ujungnya kayak gitu. Oke? Cocok? Allah alam bisawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bu? Enak kali. Jelas. Makanya saya sama TikTok, Instagram, teman-teman saja. Iya. Terima kasih ya. Silakan ditutup. Ya, makasih ya. Oke, teman-teman, thank you ya yang sudah tap layar, yang sudah nge-give, yang sudah komen, teman-teman yang baru